nifak. Kalau ada pengajian bapak-bapak yang di dalamnya ada ghibah, dalam sudut pandangan tasawuf berhenti ikuti pengajian tersebut. Misal pengajian di dalamnya ada ghibah, dalam sudut pandang tasawuf berhentilah mengikuti pengajian tersebut. Karena pengajian itu sudah tentu ada dosa, tapi belum tentu ada pahala. Dosa kadang yang babutnya sebab menggibah. Guru yang menyampaikan pengajian kadang menggibah. Pegah ke gau, boh contoh ke gau, kon gero ada boh contoh ke gau. Sudah tentu ada dosa. Tapi pahala belum tentu. Karena pahala tergantung keikhlasan masing-masing kita dalam mengikuti pengajian. Munyo ikhlas nah pahala, munyo hana ikhlas hana pahala. Boleh jadi hari ini Anda ikhlas, besok ikhlas Anda rusak. Karena ikhlas itu harus dipertahankan sampai mati. Dan kalau kita buat tentang ikhlas, bisa hari ini masih ada pahala, sebelum meninggal nanti hilang. Karena sebelum meninggal nanti kita tidak ikhlas, ria atau sum'ah. Kagak ada. Maka pahala golong dentena pada jabut, dosa kah? Karena maka hati-hati, sekalipun pengajian, apalagi yang lain. Kalau di sana ada ghibah, berhentilah mengikuti pengajian tersebut. Cari guru yang lain. Nah, sekalipun. Yang lain apa yang boleh contoh? Yang contoh yang paling aula lomo. Ba'bud ibadah mentang menyona ghibah, payah piuh ibadahnya. Ulam ba'bud yang kan ibadah. Begitu bahayanya ghibah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang puasa dari sudut pandang ilmu tasawuf, di mana malam Sabtu yang lalu kita telah membahas tentang puasa level kedua, yaitu puasa khawas, puasa khusus, di mana puasa khusus itu adalah mengendalikan seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sempurnanya puasa kita menjadi puasa khusus perlu dilakukan 6 perkara. Yang pertama, mengendalikan pandangan, sudah kita bahas pada Sabtu yang lalu. Sekarang yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan as-sani hifdzul lisan anil hadyan wal kidbi wal ghaibati wan namimati wal fuhshi wal jufai wal khusumati wal murai wa ilzamuhus sukuta wa syaghaluhu bi dzikrillahi subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Qur'an. Fahadha saumul lisan. Yang kedua, para jamaah, yang wajib kita lakukan di dalam berpuasa yaitu memelihara lisan, lidah.
Yang kedua yang wajib kita lakukan, menjaga lidah dari beberapa hal. Yang pertama, menjaga lidah daripada hadian. Hadian ini adalah berbicara yang tidak punya makna atau berbicara asal berbicara. Nah, jadi dalam bulan puasa, di dalam kita melakukan ibadah puasa, kita harus mampu mengendalikan lidah, jangan asal mengeluarkan kata-kata. Jadi kata-kata yang kita keluarkan harus kita perhatikan. Jangan kata-kata yang tidak punya makna, tidak punya faedah. Yang kedua, dari berdusta. Harus kita jaga lidah, jangan sampai di dalam berpuasa kita berdusta. Karena dalam hadis yang telah kita baca di malam yang lalu, dusta adalah sesuatu yang dapat merusak puasa. Menurut Aisyah dan Imam Ahmad, makna yuftirna dalam hadis Rasulullah merusak di situ membatalkan diri puasa. Artinya orang yang berdusta tidak dianggap berpuasa sama sekali. Menurut Imam Syafi'i, makna yuftirna merusak di puasa atau membukakan puasa, yaitu membuat puasa kita tidak berpahala. Puasa ada, kita tetap dianggap puasa, tapi tidak berpahala. Nah, jadi kita harus melindungi, memastikan lidah kita tidak berdusta. Kemudian yang kita jaga lagi agar lidah kita tidak mengucapkan kata-kata ghibah, mengunjing di dalam berpuasa. Kemudian namimah mengadu domba. Sebenarnya bukan adu domba, adu orang, mengadu orang, bukan domba yang kita adu, orang, mengadu orang. Dan sumpah palsu. Ya, dan juga mengatakan perkataan yang keji, perkataan yang kasar, perdebatan dan perkataan yang menampakkan ibadah kepada orang lain, menceritakan ibadah kita kepada orang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali, ilzamuhus sukut, kita berusaha membuat lidah kita lebih banyak diam di dalam berpuasa. Kalau tetap harus berbicara, sibukkan lidah bidzikrillahi wa tilawatil Quran, untuk berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Jadi tinggalkan berbicara yang tidak penting, yang tidak karuan, yang tidak punya faedah. Ganti dengan zikir dan baca Al-Quran. Inilah yang disebut dengan puasa lisan menurut Imam Al-Ghazali. Kemudian waqad qala Sufyan, al-ghaibatu tufsidus sauma, rawahu Bashar bin Harith anhu. As-Sufyan As-Suri mengatakan, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan ghaibah itu dapat merusak puasa. Dalam riwayat Abu Lais dari Mujahid, Mujahid mengatakan khaslatani yusidani siyam, al-ghaibatu wal kidbu. Ada dua sifat yang dapat merusak puasa, yaitu ghaibah dan dusta. Ghibah dan dusta. Dua sifat tersebut merusak puasa. Makna merusak sudah saya jelaskan tadi. Menurut pemahaman Aisyah, istri Rasulullah, dan Imam Ahmad bin Hambal, yang dimaksud merusak sama sekali tidak dianggap kita berpuasa. Menurut pemahaman Imam Al-Ghazali, makna merusak di situ kita masih dianggap berpuasa, tapi
tapi tidak dapat pahala. Artinya gotong royong. Puasa kita puasa gotong royong. Puasa yang disebutkan oleh Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas shaumu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfasu wala yajhalu wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni saimun. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa kata Rasulullah adalah sebagai perisai, benteng bagi orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Maka karena puasa adalah perisai atau benteng, kata Rasulullah, seandainya salah seorang kalian berpuasa, kata Rasulullah, kita misalnya sedang berpuasa, maka kita sangat dilarang yarfas. Yarfas ini kalau kita lihat di dalam tafsir ayat tentang haji, karena di haji pun tidak boleh. Ada ayat tentang haji, yaitu wala yarfas wala fusuka wala jidala, fala rafasa wala jidala wala fusuka wala jidala. Jadi rafasa di situ para ulama katakan adalah kata-kata yang menjurus kepada pornografi. Nah, berbicara tentang persoalan yang menjurus kepada pornografi itu dilarang. Di dalam melakukan ibadah haji dilarang. Menyoba Aceh bho, pegah haba bho, nyan dilarang. Jadi dalam puasa pun sama dilarang. Kalau kita berpuasa jangan katakan kata-kata seperti itu, kata Rasulullah. Wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh. Kata-kata yang dianggap sebagai perbuatan bodoh adalah seperti kata-kata kasar, membentak, itu adalah kata-kata bodoh dianggap. Karena kebiasaan yang kata-katanya kasar, keras, suaranya tinggi, membentak adalah senjata orang bodoh, bukan senjata orang pandai. Karena orang bodoh tidak punya pikiran, yang punya cuma suara, maka dia bersuara dengan suara keras untuk mengalahkan orang lain. Sedangkan orang-orang pandai, orang pandai punya pikiran, dia tidak perlu bersuara dengan suara keras, cukup dengan suara lembut tapi dapat mengalahkan orang lain. Jadi makna wala yajhal kata Rasulullah, jangan bersuara dengan suara keras dan kasar. Itu dianggap yajhal, berbuat bodoh. Jadi dalam berpuasa kita dilarang untuk berkata-kata kasar dan keras. Seandainya ada seseorang, kata Rasulullah, wa ini mru'un qatalahu, ada orang yang ingin memukul kita yang berpuasa, au syatamahu, atau ingin orang yang mencaci kita orang yang berpuasa, maka menghadapinya, kata Rasulullah, falyaqul inni saimun, inni saimun. Hendaknya orang yang berpuasa berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Dalam satu riwayat 2 kali, dalam satu riwayat 3 kali. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita untuk mengatakan dengan mulut, inni shaimun, aku orang yang sedang berpuasa? Yang pertama, untuk mengingatkan diri kita. Karena kalau ada orang yang ingin memancing kemarahan kita, kalau kita katakan aku orang yang sedang berpuasa, dapat mengingatkan diri kita untuk tidak meladeni perbuatan orang tersebut. Karena kalau ada orang yang membuat kita marah, membuat kita misalnya dengki, ya benci kepada dia, ya karena perbuatannya, lalu kita ladeni,
kita jadi marah, maka akibatnya puasa kita rusak. Maka kata Rasulullah, hendaknya kita mengatakan inni saimun. Jadi kata-kata inni saimun yang dimaksud mampu membentengi kita daripada rusaknya ibadah puasa. Kadang banyak orang yang makin puasa makin cepat marah. Sedikit kesenggol langsung marah kadang-kadang dalam bulan puasa. Nah, kalau itu terjadi sama kita, jangan sampai kita ikut marah. Ingat, kita sedang puasa. Marah itu dapat membuat ibadah puasa kita rusak. Maka katakan inni saimun, mengingatkan diri kita sendiri. Kata-kata inni saimun yang kedua adalah untuk mengingatkan orang yang memancing-mancing kita agar dia tahu bahwa kita sedang berpuasa, sehingga dia berhenti memancing kita untuk mencari keributan. Ya, berhenti karena dia tahu kita orang yang sedang melakukan ibadah. Wajah fil khabar, datang dalam satu hadis, satu riwayat hadis, anna mra'ataini samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada dua orang perempuan yang berpuasa. Mereka berpuasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtahadahumal ju' wal atas min akhirin nahar hatta kadata antatalifa. Rupanya di waktu sore hari mereka kedua orang perempuan ini merasa sangat haus dan sangat lapar. Hampir keduanya merusak puasa. Karap haik tunli, karap buka puasa. Faba'asata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dinahu fil iftar. Maka diutuslah oleh dua orang perempuan ini seorang utusan untuk menghadap Rasulullah untuk meminta izin supaya diberi izin untuk berbuka karena mereka sudah tidak tahan lagi. Fa'arsil ilaihi maqadahan. Maka Rasulullah memberikan kepada utusan itu satu mangkok untuk dikirimkan, dibawakan kepada dua orang perempuan yang sudah hampir tidak sanggup berpuasa tadi. Nah, kata Rasulullah, bawalah mangkok ini kepada kedua perempuan yang mengutus kamu. Wa kullahuma, dan katakan kepada kedua orang perempuan itu, kata Rasulullah, qi'a fihi ma akalata. Muntahkan dalam mangkok ini apa yang dimakan oleh keduanya. Jadi bukan diizin untuk berbuka oleh Rasulullah, tetapi Rasulullah berikan satu mangkok, dikirim kepada perempuan tersebut dengan perintah apa yang mereka makan disuruh muntahkan dalam mangkok itu. Ya. Faqa'at ihdahuma nisfahu daman abitan wa lahman gharidan wa qa'at ukhra mithla dzalik hatta mala'atahu. Setelah mangkok itu sampai kepada perempuan tadi, maka keduanya memuntahkan apa yang mereka makan. Nah, sehingga penuh satu mangkok itu muntah mereka. Apa yang keluar? Ternyata di saat mereka memuntahkan, yang keluar adalah daman abitan, darah yang masih segar, dan daging yang masih mentah. Di saat mereka muntah, keluar dari mulut mereka darah yang masih segar, daging yang masih muntah. Sehingga muntah mereka penuh satu mangkok. Fa'ajaban nas min dzalika. Maka orang yang menyaksikan menjadi heran. Heran orang, kok seperti ini muntah. Biasa kan muntah yang keluar kalau kita makan nasi, nasi yang keluar. Ini darah segar dan daging mentah yang keluar. Maka Rasulullah menjelaskan kenapa mereka muntah seperti itu. Kata Rasulullah, hatani samita amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma haramallahu ta'ala alaihima. Dua orang perempuan ini, kata Rasulullah,
mereka dapat berpuasa dari apa yang Allah halalkan untuk keduanya. Artinya mereka tidak makan makanan, mereka tidak minum minuman, mereka dapat menahan diri, tidak mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa, yang halal. Tetapi kata Rasulullah, mereka membuka puasa keduanya dengan mengkonsumsi yang Allah haramkan untuk keduanya. Jadi mereka menahan diri daripada yang halal, tapi dirusak puasa dengan mengkonsumsi yang haram, kata Rasulullah. Apa itu maksud Rasulullah? Lebih jelasnya Rasulullah mengatakan qa'adat ihdahuma ilal ukhra. Rupanya yang dimaksud oleh Rasulullah, salah seorang perempuan itu datang ke tempat perempuan yang lain lalu duduk berbicara. Faja'alata yaghtabanin nas. Maka keduanya, kata Rasulullah, menggunjing manusia. Nah, biasa ibu-ibu dari rumah ini datang ke rumah sana. Lalu ada kawan, berbicaralah mereka. Lalu yang dibicarakan apa? Orang lain. Menggunjing, menggibah orang lain, kata Rasulullah. Fahadha ma'akalata min luhumihim. Inilah yang mereka muntah, kata Rasulullah, adalah apa yang mereka makan dari daging mereka itu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa sebenarnya di saat kita menggunjing, menggibah seseorang, kita sedang memakan daging orang tersebut. Makan daging orang haram hukumnya. Maka kata Rasulullah, kita dapat menahan diri daripada yang halal, tidak makan makanan, misalnya kalau kita di sini tidak makan nasi, tidak minum air, padahal nasi dan air halal, tapi membuka puasa kita dengan makan haram, yaitu makan daging saudara yang kita ghibah, daging saudara kita. Karena menggibah itu, kata Allah dalam Al-Quran, adalah seperti makan daging saudara kita. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan sebahagian kalian menggibah sebahagian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah salah seorang kalian memakan daging saudaranya yang telah menjadi mayat? Fakarihtum. Tentu kalian benci. Jadi orang yang menggibah adalah orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Maka di saat perempuan ini muntah, keluar daging mentah karena dia menggibah. Nah, tetapi di masa kita tidak nampak lagi seperti itu. Di masa Rasulullah langsung terjadi. Kenapa? Karena jarang menggibah di masa Rasulullah. Seperti diumpamakan oleh para ulama, di masa Rasulullah, di saat ada orang yang menggibah, langsung tercium bau busuk di hidung orang lain. Di saat ada orang yang menggibah. Tapi di masa kita, di tempat orang yang menggibah itu kita duduk, tidak tercium bau busuk. Kenapa? Kata para ulama, karena hidung kita sudah penuh dengan bau gibah. Persis sama dengan orang yang bekerja di tempat sampah. Mereka sanggup makan, sanggup minum di atas mobil sampah itu. Kenapa? Tidak bau lagi sampah sama mereka karena hidungnya sudah penuh dengan bau sampah. Tapi kita yang tidak biasa, kita tidak sanggup makan dan minum di tempat tersebut. Muntah kita kalau makan. Karena hidung kita masih belum penuh dengan bau sampah, masih tercium sampah itu bau sama kita. Di masa Rasulullah, kalau ada orang yang menggibah, langsung tercium bau busuknya, karena di masa mereka jarang orang menggibah. Di masa kita, kalau ada orang yang menggibah, tidak lagi tercium bau busuknya di mulut kita, di hidung kita, karena di masa kita sudah biasa orang menggibah. Nah, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Samarkandi, Abu Lais mengatakan ghibah itu ada 4 model katanya.
ribah. Ada 4 model ribah. Yang pertama, dapat membuat orang menjadi kafir. Yang kedua, membuat orang yang menggibah itu menjadi munafik. Yang ketiga, membuat orang yang menggibah menjadi asi, pelaku maksiat. Yang keempat, ghibah yang keempat boleh, bahkan orang yang menggibah mendapatkan pahala. Ada 4 model ghibah. Model ghibah yang pertama, yang membuat orang yang menggibah itu menjadi kafir, adalah seseorang menggibah saudaranya, menceritakan kejelekan saudaranya, lalu ada orang yang mengingatkan dia. Ada orang yang mengingatkan dia, jangan menggibah. Bapak jangan menggibah. Dia katakan di saat diingatkan oleh orang lain, oh ini tidak ghibah, ini benar apa yang saya katakan. Nah, menurut para ulama, dia di saat itu sudah menjadi kafir dengan ghibahnya. Kenapa dia menjadi kafir dengan ghibahnya? Karena dia sudah menganggap ghibah itu halal, boleh. Karena di saat dia dilarang, jangan bapak menggibah, dia menganggap, oh ini bukan, ini apa yang saya katakan ada, ini benar. Artinya dia sudah membolehkan ghibah. Kaidah asal dalam agama, man istahalla ma harramallah faqad kafara. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka orang tersebut menjadi kafir. Maka ghibah model tersebut membuat kita menjadi kafir. Banyak lu yang lain kan? Tanya dengan tak pegah gegok hitam bungon dah ai pun pegahnya dosa mentong ben pegah gegok engkon-kon. Pane nyo butoi ko pegah. Nah, di saat tersebut kajit ke kafir dia. Dengan kata lain murtad. Kejak murtad sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hukum ghibah haram, kita halalkan. Tapi katanya hana pupunya betul yang kupegah. Menghalalkan apa yang haram, membuat jadi kafir. Efek kalau sudah menjadi kafir bapak-bapak besar. Efek yang pertama, membuat seluruh amal yang kita kerjakan sebelum itu semua musnah. Kalau misalnya sifat hasud itu membakar pelan-pelan, menghabiskan pelan-pelan amal. Tapi kalau kufur sekaligus habis. Banjut katanya ke kafe, langsung gak ada amal durajih lagi. Mulai kita balik sampai hari itu, semua amal yang kita kerjakan hilang. Amal baik. Apakah kalau sudah naik haji, hajinya hilang. Kalau sudah berzakat, zakatnya hilang. Kalau banyak salat dulu, salatnya hilang. Gak ada pahala lagi. Kalau sudah murtad. Kalau sudah menjadi kafir. Sehingga kalau nanti dia masuk Islam dengan kalimat syahadah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kebaikannya kembali kepada nol. Dia harus berusaha balik. Kejahatan tidak berkurang, malah bertambah. Jadi dengan sebab kafir, kebaikan hilang. Kalau kembali kepada Islam, mulai dari nol lagi, tapi kejahatan tidak hilang, malah bertambah. Di dalam mazhab Syafi'i, bahkan orang yang sudah menjadi kafir tersebut, kalau seandainya dia lama baru masuk Islam kembali, maka ikatan pernikahan dengan suami istrinya, kalau misalnya kita yang laki-laki yang menggibah seperti itu, langsung batal ikatan pernikahan. Artinya dengan sendirinya istrinya terceraikan. Kalau seandainya dia tidak sadar, dia sudah jadi kafir, dia pulang ke rumah bergaul dengan istrinya kembali, maka jadilah dia berzina. Kalau dengan bergaul itu nanti keluar lahir lagi anak, maka anak itu adalah anak zina. Nah, disitulah muncul banyak anak zina. Bahasa Aceh anak baju. Lahir di mana baju. Nah, dalam Al-Quran Allah mengatakan anak zina itu dalam satu ayat dengan kalimat zanim. Utulim mimba bidzalika zanim, kata Allah. Keras kepala. Kemudian setelahnya zanim.
Para ulama menafsirkan zanim itu man unsiba ila ghairi abihi. Zanim adalah orang yang dinasabkan, yang dibangsakan kepada selain ayahnya, kepada bukan ayahnya. Jadi orang yang dibangsakan kepada bukan ayahnya berarti anak zina. Karena kalau anak sah pasti dibangsakan kepada ayahnya. Bin siapa? Bin ayahnya. Tapi kalau anak zina bukan bin ayahnya, bin ibunya. Nah, bukan binti. Kalau laki-laki tetap bin, tapi bin ibunya. Kalau perempuan baru binti. Nah, bin ibunya zanim. Nah, jadi para ulama mengatakan tanda seseorang itu adalah anak zina, mulutnya tidak bisa menyembunyikan kejelekan orang lain. Tahu tanda firarau dengan anak zina. Anak pihak periksa buku nikah ayah hai. Tanda abah hai. Kalau mulutnya tidak bisa menyembunyikan kejelekan orang lain, itu dia anak zina. Dipahami oleh ulama berdasarkan surah yang saya baca tadi. Utulin mim ba'di zalika zanin. Karena di situ disifatkan oleh Allah anak zina itu suka menceritakan kejelekan orang lain, suka menghalang-halangi kebenaran. Jadi anak zina itu tandanya. Maka hati-hati, ghibah adalah salah satu cara menjelek-jelekkan orang lah. Artinya orang yang suka menghibah, tandanya bahwa dia adalah anak zina. Nah, betampi tanda buka tanya. Ikun hana kau tapi nanti tangnya datang ku pegah malamnya. Ikun hana kan? Ini ikun tu. Oh di juta tuntut tanya nak buku nikah ayah tu. Juta tuntut je punya ikun tanya nak bina. Tapi nanti tang datang ku pegah malamnya. Baru keterembu kau pegah gegap. Ni kan. Nah. Jadi ya, kita harus dapat menjaga lidah kita daripada ribah. Itu yang pertama. Yang kedua, model ribah yang kedua yaitu membuat pelakunya menjadi nifak. Ini biasa, kadang-kadang sekalipun sudah menjadi ulama pun sering kadang-kadang. Nah, yaitu seseorang membicarakan kejelekan orang lain di depan orang yang tahu siapa yang dia bicarakan, sekalipun dia tidak menyebutkan nama. Misalnya, saya berbicara kejelekan seseorang di depan bapak-bapak, tapi namanya tidak saya sebutkan. Tapi bapak-bapak semua tahu siapa yang saya maksud itu. Nah, saya sengaja tidak menyebutkan nama untuk menjaga agar jangan sampai saya dikatakan menghibah. Ya, untuk menjaga jangan sampai saya mengatakan menghibah. Karena pandangan orang kalau kita tidak bilang siapa namanya, tidak kita sebut namanya, itu bukan ghibah. Nah, itu adalah bentuk ghibah yang menjadikan pelakunya nifak, bersifat nifak, munafik. Artinya dianggap orang ular yang berkepala dua. Dia berkedok saja, tidak menghibah dengan tidak menyebut nama. Tetapi sebenarnya dia menghibah karena siapa yang dia ceritakan itu semua orang yang di hadapannya sudah tahu. Mandu murung kai depu tho yang termaksud dalam pegahnya. Itu ghibah yang menyebabkan pelakunya menjadi munafik. Tidak kurang daripada kafir yang munafik. Cuma di dunia saja dia tidak dihukum kafir. Tapi di akhirat siksaan orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Karena kata Allah, innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu mereka ditempatkan kata Allah di jurang paling dalam dari neraka. Neraka yang paling dalam itu, yang paling panas namanya neraka Hawiyah. Disitulah tempat orang munafik. Ma'a Fir'un wa Haman wa ashabul Ma'idah, beserta Fir'un dan panglima pasukan Fir'un Haman
dan sebahagian umat Nabi Isa yang disebut Ashabul Maidah, orang-orang yang datang kepada Nabi Isa yang meminta kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, hal yastati'a rabbaka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Yang datang kepada Nabi Isa, mencoba Nabi Isa dengan mengatakan, hai Isa bin Maryam, mampukah Tuhan kamu menurunkan untuk kami hidangan dari langit? Maka mereka disebut Ashabul Maidah, orang yang meminta maidah. Maidah itu hidangan. Mereka nanti Allah tempatkan di neraka paling dasar beserta Fir'aun. Orang munafik ke situ sama dengan mereka. Neraka yang paling dahsyat adabnya. Jadi hati-hati, jangan sampai dengan menggibah kita menjadi munafik. Nah. Pulang dah pegah nyonan hana pegah tapi orang kan orang mendung. Kabrat lo. Nan hana pegah awak ron kan orang mendung. Ya, kabrat lo. Itu tanda nifak. Kalau ada pengajian Bapak-bapak yang di dalamnya ada ribah, dalam sudut pandangan tasawuf, berhenti ikuti pengajian tersebut. Misal pengajian di dalamnya ada ribah, dalam sudut pandang tasawuf, berhentilah mengikuti pengajian tersebut. Karena pengajian itu sudah tentu ada dosa, tapi belum tentu ada pahala. Dosa kadang yang babutnya sebab menggibah. Guru yang menyampaikan pengajian kadang menggibah. Pegah ke gop, boh contoh ke gop, kon gero ada boh contoh ke gop. Sudah tentu ada dosa. Tapi pahala belum tentu. Karena pahala tergantung keikhlasan masing-masing kita dalam mengikuti pengajian. Munyo ikhlas nah pahala, munyo hana ikhlas hana pahala. Boleh jadi hari ini Anda ikhlas, besok ikhlas Anda rusak. Karena ikhlas itu harus dipertahankan sampai mati. Tanya kalau kita buat tentang ikhlas. Bisa hari ini masih ada pahala, sebelum meninggal nanti hilang. Karena sebelum meninggal nanti kita tidak ikhlas, ria atau sum'ah. Kagak ada. Maka pahala golong dentena pada jabut, nyo, dosa kah? Karena maka hati-hati, sekalipun pengajian, apalagi yang lain. Kalau di sana ada ghibah, berhentilah mengikuti pengajian tersebut. Cari guru yang lain. Nah, sekalipun. Yang lain apa yang boleh contohnya? Contohkan yang paling aula lomo. Ba'bud ibadah mentang menyona ghibah, payah piuh ibadahnya. Ulam ba'bud yang kan ibadah. Begitu bahayanya ghibah. Yang ketiga, ghibah yang pelakunya menjadi asi, pelaku dosa, tidak kufur, tidak munafik, cuma berdosa, yaitu seseorang yang membicarakan kejelekan orang lain kepada orang lain yang dia tahu, sadar bahwa apa yang dia bicarakan itu haram. Depunya, mang pegah sih, nak ikutun, nak kendalikan diri, gedepu yang harus, tapi roh kepegah. Nyan gopnyan hanya menjadi asi, pelaku dosa, wajib untuk bertaubat. Yang dua muno lebih berat karena pura-pura hana depu bagaimana? Yang depu. Yang keempat, yang terakhir, ghibah yang bahkan berpahala, yaitu menyebutkan ya sifat jahat dari seseorang pelaku kejahatan yang sudah terbukti sebagai pelaku kejahatan. Itu malah berpahala karena dengan menceritakan kejahatannya dapat melindungi orang lain daripada menjadi korban kejahatannya. Maksud batanya, tika ada depu. Nyo mandum urung maksud ino batanya, tika ada depu ji pancuri. Si barotha balhi drop ibulih law ibulih si. Maksud contoh. Nah terus si drop tanya tamu kena. Urung baru belau rumah tu baru sewa rumah. Tak pegah bat tamunya. Nyo irone harus hati-hati ku tije be. Kamu ino kali kejadian. Rata rumah kali camong je be. Kita kan menceritakan kejelekan. Tapi orang yang jelek yang kita ceritakan itu bukan orangnya, sifatnya. Ya, sifatnya. Kita menceritakan kejelekannya. Nah, dan dia sudah terkenal dengan orang yang jahat.
menceritakan kejelekan itu dengan niat untuk melindungi orang ini agar tidak jadi korban, malah dapat pahala, bukan dosa. Nah, jadi seperti itulah Bapak-bapak, ada 4 model ghibah. Maka hati-hati di saat kita sudah mulai membuka cerita tentang orang lain. Salah satunya pasti termasuk kita. Kalau bukan menjadi kufur, menjadi munafik, kalau tidak menjadi asi, atau yang terakhir malah mendapat pahala, tergantung bagaimana kita menggibah. Nah, mungkin wote TBO tu kan. Nah, yang tanya musabah pertanyaan. Ya, enggak. Waalaikumsalam. Tadi masalah gibah. Ya. Jadi kan di masyarakat kita hampir di mana-mana lah kita jumpai orang gibah. Iya. Jadi yang gibah itu kan Ustaz bilang tadi kan bisa jadi kufur. Ya, kafir kita. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apa ada tingkatan kafir atau ustaz atau gimana sehingga kita tetap dalam Islam? Kira-kira gitu, Ustaz. Kalau kata-kata kufur bisa menunjukkan kufur nikmat. Orang kufur nikmat itu masih dalam Islam. Masa kufur hakikat. Jadi yang saya maksud tadi menurut penjelasan Abu Lais itu, kufur yang dimaksud itu bukan kufur nikmat, karena beliau Abu Lais melandaskan dengan kaedah manistahalla ma harramallah. Orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad kafara, maka orang tersebut jadi kafir. Jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan itu menjadi kafir hakikat, bukan kafir nikmat, bukan kufur nikmat, artinya murtad. Jadi bukan kafir nikmat, sehingga bukan lagi Islam. Sudah benar-benar menjadi kafir yang dia tidak bisa bertaubat kecuali dengan masuk kembali dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anjir temu ngon astagfirullah ya. Tabak butui-butui kajuk ke kafe. Nah, maka hati-hati ini karena ketidaktahuan kita sering ini terjadi. Bisa. Tidak, kecuali orang lain sudah tahu kita sudah jadi kafir, maka harus kita persaksikan kita kembali masuk Islam. Tapi kalau orang lain tidak tahu, langsung sendiri kita masuk Islam. Bet ya pegah-pegah orang lain loh, kalau juga kafir juga kamu tambah malah dia. Aib itu tidak usah nih. Kalau kita itu lakukan di rame-rame kan banyak orang tahu. Nah, ada banyak orang tahu. Tapi orang kan nggak tahu hukum tadi. Kalau orang nggak belajar nggak tahu hukum tadi. Dia tahu kita menghibah, tapi dia tidak tahu kita jadi kafir. Papa aja malam ini baru tahu, ya kan? Berarti nggak tahu. Jangan kita bilang semua orang saya sudah jadi kafir. Nanti jadi bahan olok-olok kita. Walaupun sudah masuk Islam, tetap kita dianggap mualaf nanti. Orang baru masuk Islam. Tapi ini kalau bagi zakat ya beruntung dapat zakat fitrah nanti dapat zakat mualaf. Oh. Kalau sudah tahu jangan lagi menjadi kafir karena ghibah. Terus hubungan suami istri tadi. Kalau lama baru masuk Islam kembali, dia putus hubungan nikahnya. Tidak ada lagi pernikahan. Kalau masuk Islam harus menikah kembali. Nah, yang kain syarah. Kira pun ada tanya. Nah, kadang buat jarang. Yang contoh selemah-lemahnya dosa di dalam terakhir karena kalau puji badri kan dosanya pahala. Mau pakai lampum mau pahalanya. Yang kelhe cuma dosa. Dia yang betul. Yang menghina Islam. Menghina Islam. Dihina ulul ya'dud ibu yang ya'dudnya ngakui bisa mengakibatkan something yang seperti ini. Dia hanya apabila
kali kita sampaikan. Memang anak tak pegang nanti, tapi yang hidup boleh bahwa yang kita ribahkan adalah ukurannya yang mengatakan pengajiannya adalah yang karena betul yang viral. Ya, memviralkan. Oke, itu kata tersebut nah tahu kayak boleh urang. Kalau yang kita bicarakan adalah kezalimannya, bukan orangnya, itu termasuk yang keempat, dapat pahala. Karena semua orang sudah tahu dia zalim, misalnya. Termasuk membicarakan kezaliman pemerintah. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah kezalimannya, bukan orangnya. Artinya misalnya cara dia memerintah, bukan dianya yang kita bicarakan, itu masuk dalam ghibah model keempat, dapat pahala. Tapi kalau kita sudah menyerang privasinya, kalau bahasa sekarang, pribadinya dia, itu termasuk tetap ghibah paling kurang model ketiga, berdosa. Jadi bukan orangnya yang kita bicarakan, kebijakannya misalnya, itu boleh. Ya, artinya kalau bahasa sekarang, ghibah itu kritik. Jadi mengkritik itu boleh, bukan menghujat. Nah, bahasa sekarang. Ini mentang, kita lanjut untuk melakukan subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya